Ada banyak produk perbankan yang memudahkan hidup kita, diantaranya kartu kredit dan digital banking. Seperti apa strategi kami dalam memanfaatkan produk-produk perbankan? Simak di video ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian nonton di sini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng supaya YouTube bisa kasih tahu kalian kapan ada video baru lagi dari kita. Namanya hidup sehari-hari pasti nggak lepas dari yang namanya urusan perbankan. Mulai dari bayar-bayar, transfer, setup cicilan, mungkin kalian perlu tukar falas kalau jalan ke luar negeri, semuanya adalah solusi-solusi yang ditawarkan sama perbankan. Nah, salah satu produk perbankan yang sering dibicarakan dan kami juga sering pakai adalah kartu kredit dan digital banking. Seperti apa strategi kami menggunakannya, kita mau bahas di video ini. Teman-teman pasti tahu deh kalau kami itu paling suka pakai kartu kredit. Saya pribadi itu sangat suka pakai kartu kredit dari dulu. Dari zaman cashless itu belum in trend, itu saya udah paling gak suka pegang uang tunai karena berasa kotor gitu ya. Terus maksudnya kan gimana ya, kalian tahu kan uang-uangnya itu kadang-kadang suka robek, suka basah, suka lusuh, ya kayaknya geli aja gitu. Terus udah gitu yang kedua, berpotensi boros. Kalau ibu-ibu pasti tahu banget nih, kalau ke pasar bawa uang tunai berapapun, itu pasti habis, nggak tahu apa yang dibeli, tahu-taunya habis gitu. Ya, jadi karena dua alasan itu sih saya males banget bawa uang tunai, dan sebagai gantinya lebih suka pakai kartu kredit. Nah, kalau pakai kartu kredit apa aja nih yang dibayar pakai kartu kredit? Kalau buat kami hampir semuanya. Contohnya misalkan yang pertama belanja paling basic lah, belanja groceries gitu. Nah, kalau sekarang sih atau sejak pandemi lebih banyak belanjanya online. Kalau online ya udah otomatis semuanya bayarnya pakai kartu kredit aja. Ya kecuali kalau kita belanja ke pasar ya, itu kalau ke pasar ya masih pakai uang tunai, atau kalau sekarang kan udah mulai zaman pakai e-wallet. Yang kedua untuk utilities seperti bayar air, listrik, internet, telepon. Bahkan untuk orang tua, karena kami masih menanggung utilities rumah orang tua juga, daripada juga kelupaan terkena denda atau misalkan lebih parahnya lagi diputus gitu ya kalau misalkan listrik atau internet, kami bayar menggunakan kartu kredit, menggunakan fasilitas auto debitnya. Jadi udah pasti otomatis tiap bulan kebayar, nggak mungkin lupa, nggak mungkin telat. Ya, selanjutnya juga biaya bensin. Nah, ini juga seiring semakin mahalnya harga bensin, udah nggak make sense lagi bayar bensin pakai cash gitu kan. Dulu mungkin zaman bensin masih 200-300 ribu ya, 3 lembar secepean gitu kan. Kalau sekarang kan udah berlembar-lembar gitu ya. Jadi ya udah mendingan kita masukin kartu kredit aja. Untuk makan juga gitu, misalkan kita ke restoran ataupun mau delivery online, biasanya lebih nyaman pakai kartu kredit aja sih, karena daripada terima uang pecahan yang kecil-kecil gitu ya, misalkan ada kembali 500, ada kembali berapa, mendingan semuanya dimasukin ke kartu kredit, jadi rapi pencatatannya gitu. Dan kalau misalkan dilihat di online delivery, di aplikasi online delivery makanan, itu pilihan bayar pakai kartu kredit dengan pilihan bayar pakai e-wallet dari masing-masing aplikasi itu kurang lebih hampir sama gitu promonya. Jadi kalau buat saya daripada ribet isi lagi ke e-wallet kan kena biaya transaksi juga gitu ya, langsung aja semuanya di-pool ke kartu kredit. Terus selain itu juga biaya kesehatan nih, biaya asuransi, biaya berobat gitu ya. Kalau asuransi ya kita kan bayar asuransi kesehatan kita, itu juga kita bisa charge-in ke kartu kredit pada saat bayar. Kemudian biaya berobat ya tentu saja ini tergantung dari klinik atau rumah sakitnya, tapi secara umum kan udah banyak ya rumah sakit yang terima pembayaran lewat kartu kredit. Untuk liburan juga kebanyakan kami bayar lewat kartu kredit. Waktu pesan hotel, waktu booking hotel, waktu booking pesawat, tiket pesawat. Nah ini tiket pesawat juga banyak banget promo ya? Promo, iya, kalau lagi travel fair pakai kartu kredit tertentu itu bisa banyak diskonnya. Nah itu berapa kali kami dapat tiket murah pakai kartu kredit gitu. Hotel juga sama, menggunakan fasilitas kartu kredit. Jadi misalkan kalau mau refund atau tiba-tiba ada cancel, gampang gitulah proses refundnya, langsung balik lagi ke kartu kredit. Lalu pas lagi jalan-jalannya juga, kami juga seminimal mungkin bawa uang tunai gitu, apalagi kalau ke negara-negara yang tingkat kriminalnya agak tinggi gitu ya.
kami juga pernah punya pengalaman kecopetan, tapi itu untuk cerita lain hari lah. Jadi pada intinya kami lebih secure bawa kartu kredit aja, gitu. Jadi kalau misalkan amit-amit kecopetan atau dompetnya hilang, bisa langsung buru-buru telepon banknya untuk diblok, gitu. Nggak langsung hilang ya, kalau kita bawa cash kan kalau hilang ya udah hilang, bye gitu kan, mau lapor polisi atau apapun udahlah, mau seraknya nggak akan balik. Tapi kalau kartu kredit yang hilang, kalau kita misalkan cepat sadar, cepat telepon banknya, kemungkinan nggak akan ada kecolongan gitu ya dipakai di kartu kreditnya. Dan biasanya kalau misalkan kecolongan pun, asal ada surat polisi atau surat keterangan polisi, masih ada kemungkinan untuk dibalikin gitu uangnya. Jadi jauh lebih secure sih kalau untuk traveling ya. Selanjutnya, nah ini yang mungkin nggak banyak yang tahu ya, kita bisa bayar pajak pakai kartu kredit. Caranya gimana? Kalian bayarnya di e-commerce. Pada saat mau check out, masukin opsi kartu kredit gitu. Jadi bayar pajak kayak bayar SPT, bayar pajak PBB, bayar e-billing, semuanya bisa pakai e-commerce, dan pada saat check out kalian pakai kartu kredit, jadi dapat poin. Nah, poinnya itu tadi yang dikumpulin. Tergantung jenis kartu kreditnya, kalian bisa kumpulin poin buat jadi voucher belanja, jadi voucher nonton, mileage, apapun gitu, tergantung dari jenis kartu kredit kalian. Dan banyak lagi ya sebenarnya ya, maksudnya untuk even untuk perpuluhan atau charity ada beberapa badan atau yayasan yang menerima kartu kredit juga gitu ya. Maksudnya ya jadi lebih gampang aja pencatatannya gitu kan. Dan waktu kami bangun rumah ini pun banyak yang di finance pakai kartu kredit, jadi cicilan 0% 12 bulan. Jadi beberapa bahan bangunan itu kita beli ke toko bangunannya yang terima kartu kredit. Supermarket bahan bangunan yang modern ya, sudah terima kartu kredit. Lalu waktu isi rumahnya juga dengan barang-barang elektronik juga kita ke toko alat elektronik yang bisa menerima kartu kredit juga gitu. Jadi sangat-sangat membantu dalam segi cash flow-nya gitu, meringankan. Dan karena cicilan 0% itu ya udah, asal kita bayar tepat waktu cicilan per bulannya, ya itu kita nggak kena bunga sama sekali gitu. Tapi ya kuncinya itu ya guys, kartu kreditnya selalu dibayar full, jangan dibayar minimum, dan selalu pastikan kalaupun kalian mau nyicil, perhatikan cicilan 0%-nya beneran 0% nggak gitu. Jadi jangan mau kalau kalian harus membayar lebih dari nominal yang kalian bisa bayar cash gitu. Untuk itu sebenarnya kita bukannya kita nggak mampu bayar, tapi kita mau mengatur cash flow kita supaya kita bisa ngeluarin uang lebih sedikit daripada dibanding kalau kita harus bayar cash di depan gitu untuk satu pengeluaran. Itu sih sebenarnya strateginya. Ya kan uangnya juga bisa diputar lagi ya, misalnya kita masukin tadi time deposit dulu atau apa dulu, kan lumayan tuh ada bunganya tipis-tipis gitu, daripada harus bayar in advance di muka gitu. Tadi kita udah share contoh-contoh item-item yang kita bayar menggunakan kartu kredit. Nah, kenapa sih kita bayar menggunakan kartu kredit? Mungkin tadi udah beberapa keluar juga ya bocorannya ya. Cuman ini ada beberapa alasannya. Yang pertama, recordnya rapi di tagihan bulanan. Jadi kadang kita bisa lupa catat kan, namanya manusia ya. Kita struknya keselip atau gimana gitu. Tapi dengan adanya tagihan kartu kredit yang pasti di email di tiap akhir bulan, semua expense kita pasti kecatat dengan rapi. Tinggal nanti kita pindahin, misalkan dari tagihan tersebut kita mungkin punya pencatatan manual atau punya aplikasi pencatatan, bisa kalian lihat pembukuan kalian berdasarkan pengeluaran di kartu kredit itu. Yang kedua, poin yang dikumpulkan dari belanja di kartu kredit itu bisa ditukarkan. Rewardnya macam-macam. Tadi ya bisa ditukarkan mungkin voucher belanja, atau kalau kami biasanya ditukarkan mileage. Karena kami suka jalan-jalan, udah beberapa kali tiket pesawat. Misalkan ke Bali, tiket pesawatnya katakanlah PP berapa? 2 juta, 2,5 juta gitu. Tapi dengan kita menukarkan mileage, jadi cuma bayar mungkin 100-200 ribu untuk biaya administrasinya aja. Dan itu udah beberapa kali ya kami nikmati. Yang ketiga, untuk menikmati promo. Jadi kartu kredit itu ya banyak promonya gitu ya, kadang-kadang bisa diskon di kalau belanja di e-commerce atau pesan makanan di aplikasi online. Kartu kredit tertentu menawarkan diskon yang berbeda-beda gitu, jadi ya dinikmati aja promonya gitu. Yang keempat, mengenai kartu kredit itu lebih aman. Nah, tadi kita udah ceritain ya briefly, kami pernah kena copet di salah satu negara gitu pada saat lagi jalan-jalan ke luar negeri, itu langsung kami bisa blokir semua kartu kredit yang ada di dompet tersebut, jadi aman gitu. Banknya juga responnya cepat, begitu ditelepon langsung akan diblokir saat itu juga. Dan nggak tahu ya, kita nggak pernah ngalamin sih, cuman kalau baca-baca cerita orang dihack gitu dan segala macam, kita 11 tahun banking nggak pernah sih kita kena hack atau gimana gitu. Dan paling ada satu kali kejadian, ada transaksi mencurigakan di luar negeri,
kena ke kartu kreditnya Klau ini pada saat kita lagi di Indonesia. Nah cepat-cepat kita langsung komplain ke bank, mereka investigasi dan dananya dikembaliin di bulan depannya. Dan tambah lagi kan sekarang ada two factor authentication, ada SMS verification, jadi harusnya makin aman. Buat teman-teman yang mungkin agak concern bisa juga ngakalinnya di limit kartu kreditnya. Jadi nggak usah punya limit kartu kredit yang gede-gede untuk kartu kredit yang misalkan dihubungkan ke e-commerce atau dihubungkan ke internet gitu. Karena kalau nanti ke hack ya kalau sampai kepake ya limitnya kalian bisa misalkan 5 juta atau di bawah itu gitu. Kalau misalkan sampai amit-amit kenapa-napa, itu cara kita juga sih untuk ngakalin security issue-nya tadi. Dan yang terakhir untuk mengatur cash flow tadi. Jadi kadang-kadang kita nggak punya cash besar di depan gitu, tapi kita yakin kita bulanannya cukup gitu kan kalau dicicil per bulan. Nah itu 0% tapi ya, bukan cicilan ada bunganya 0%, gitu. Iya. Dan maksudnya ini juga bukan untuk dipilih-pilih ya, bukan untuk konsumtif, maksudnya bener-bener yang untuk kebutuhan atau enggak nih gitu. Tapi kalau memang maksudnya ada kebutuhan dan kita merasa cash flow-nya agak seret nih kalau dibayarkan di muka, ya ada opsi cicilan 0% berapa bulan gitu ya. Bahkan salah satu dari teman kami lahiran di rumah sakit swasta itu harus bayar pakai kartu kredit gitu kan, karena nggak di cover kantor, nggak di cover asuransi lah, for one reason and another nggak di cover, jadi harus bayar sendiri. Nah itu ya udah akhirnya dicicil 1 tahun sampai anaknya umur 1 ulang tahun baru lunas gitu ya. Nah ini tapi 0% tuh 0%. Nah makanya pisahkan cicilan 0% dengan utang kartu kredit gitu ya. Kalau utang kartu kredit itu maksudnya kita tiap akhir bulan bayarnya cuma minimal dan sisanya itu kena denda gitu ya, kena bunga. Nah kalau misalkan cicilan 0% itu memang ada perjanjian lagi dengan banknya untuk bayar cicilannya sekian banyak untuk sekian bulan. Nah itu ya udah itu aja yang dibayar gitu, nggak usah dibayar pokoknya. Nah itu bedakan ya utang dengan cicilan 0%. Iya, dengan cicilan 0%. Triknya tadi ya, misalkan kita bicara bahan bangunan atau bicara ngisi rumah, kan sekali keluar bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Nah sebenarnya itu kan kebutuhan. Kalian misalkan butuh sofa atau butuh beli TV gitu, itu sebenarnya sesuatu yang bisa kita tunda pengeluarannya, dan bank juga biasanya ngasih-ngasih aja gitu untuk barang-barang elektronik atau barang-barang kebutuhan tertentu untuk dicicil 0%. Ya kembali lagi ke gimana pinter-pinternya kalian memanfaatkan kartu kredit. Iya. Nah, mungkin banyak teman-teman di sini yang lagi-lagi takut gitu ya, masih takut menggunakan kartu kredit karena tidak bisa mengontrol diri sendiri. Nah, kalau memang masih takut, memang lebih baik jangan. Ya karena kartu kredit itu segampang itu ya, cuma tinggal digesek gitu, terus apalagi kalau limitnya besar ya udah bisa berantakan, maksudnya bisa kemana-mana gitu belanjanya. Jadi kalau memang merasa belum punya pengendalian diri ya udah, walaupun tadi kayaknya banyak benefitnya, mendingan nggak usah dulu gitu ya. Jadi mau ingetin lagi, kartu kredit itu bukan alat untuk berhutang ya, karena kalau namanya hutang pasti ada bunganya, ada dendanya kalau kalian bayarnya lewat berhutang. Tapi itu hanya alat untuk menunda pembayaran supaya apa? Supaya cash flow kalian lebih teratur. Jadi yang tadinya kalian harus bayar hari ini, kalian bisa gesek dulu dan bayarnya nanti pas jatuh tempo. Atau tadi pembayaran yang besar saat ini kalian bisa tunda jadi 0% kali 12 gitu, cicilan 12 kali gitu. Itu juga cara yang bijak menurut kami untuk menggunakan kartu kredit. Pokoknya jangan sampai kalian dihitung telat bayar, jangan sampai kalian kena denda, jangan sampai kalian kena bunga. Itu cara yang pinter banget menurut kita untuk pakai kartu kredit. Kalau kalian bisa bijak dalam pakai kartu kredit, pasti kalian bakal nuai banyak manfaatnya. Tadi ya, banyak item yang kalian bisa masukin ke kartu kredit, semua cicilan, tagihan operasional, uang sekolah anak, bahkan mungkin kebutuhan orang tua, kebutuhan suami, istri, bisa dengan praktis dikelola pakai kartu kredit. Sekali lagi, kartu kredit adalah alat penunda pembayaran dan bukan sumber ngutang, apalagi income tambahan ya, itu udah salah banget ya gitu. Nah, buat yang tertarik untuk nyobain pakai kartu kredit dan digital banking, kami mau kenalin aplikasi dari Bank OCBC NISP, yaitu One Mobile. Nah, jujur nih aplikasi yang keren banget dan bakal ngebantu banget buat kalian yang udah berkeluarga untuk mengelola keuangan. Jadi kalau kalian mau aman secara finansial, aplikasi ini juaranya. Lebih dari sekedar aplikasi mobile banking dengan beragam fitur inovatif, si One Mobile ini jadi pintu gerbang ke berbagai solusi dari OCBC NISP untuk membantu kalian mengatur keuangan dan menumbuhkan aset kalian. One Mobile hadir dengan wajah baru untuk menghadirkan pengalaman perbankan lebih baik. Jadi tampilannya lebih fresh, lebih clear, juga lebih simple, dan performanya juga lebih andal. Nah, 7 fitur unggulannya apa aja? Banyak banget nih, ada 7. Yang pertama, kontrol finansial. Jadi dengan satu tampilan, kalian bisa melihat semua simpanan, investasi, dan pinjaman kalian.
Kedua, ada kemudahan investasi sesuai kantong. Kalian bisa start investasi dari Rp20.000 saja. Ketiga, transaksi falasnya aku bilang tadi ya, ada 12 mata uang, kalian bisa nabung dan juga jual beli falas dengan kurs yang kompetitif dari OCBC NISP secara online. Yang selanjutnya, ada akses yang mudah dan cepat untuk transaksi sehari-hari. Fitur keunggulan selanjutnya ada mengontrol keuangan dengan kartu kredit, bisa mengubah tagihan jadi cicilan. Langsung lewat aplikasi, nggak pakai telepon customer service dulu ya. Dan yang keenam, ada aman dengan PIN transaksi dan bisa Face ID atau fingerprint juga. Udah bisa biometrik ya untuk kalian login, jadi nggak perlu masukin angka atau ingat password lagi. Yang terakhir, kalian bisa buka nyala OCBC NISP tanpa harus ke cabang dan bisa nikmati gratis biaya admin dan biaya transaksi. Buat kalian yang nonton video ini, ada kode nyala X Samuel Ray yang kalian bisa pakai untuk dapetin cashback hingga Rp1.000.000. Ya, itu tadi tips buat kalian yang mau pakai kartu kredit, mau melakukan perbankan dengan lebih cerdas gitu ya. Bisa pakai tips dari kami dan bisa banget pakai nyala dari OCBC NISP. Yuk langsung buka One Mobile sekarang untuk pengalaman perbankan digital yang lebih menyenangkan. Gimana tips dan triks lainnya untuk menggunakan produk perbankan? Kalian mungkin yang mau share di komen box di bawah. Kalau kalian ada pertanyaan juga boleh share. Sekali lagi tentunya seperti semua konten-konten keuangan, ini adalah sharing dari kami sebagai pasangan suami istri biasa. Kami bukan financial planner, jadi pastikan semua keputusan keuangan yang kalian ambil sesuai dengan apa yang sudah kalian riset, apa yang sudah kalian percayai, dan diskusikan dengan pasangan masing-masing tentunya. Kalau sudah ada pasangan. Thank you so much for watching. Jangan lupa buat yang mau kepoin kita di media sosial bisa cek-cek Instagram kita di sini. Buat yang belum subscribe, feel free untuk subscribe supaya minggu depan YouTube bisa kasih tahu kalian lagi kapan kita upload video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Take care and stay healthy. Bye-bye.